Everest adalah nama yang bakal langsung disebut ketika membahas soal gunung terbesar. Namun, menurut sebuah riwayat, Jabal Qaf lah yang paling besar di muka bumi. Sebagai gambaran soal besarnya Gunung Qaf, gunung-gunung yang ada sekarang seolah hanya sebagai uratnya. Bisa dibayangkan, jika uratnya saja sebesar gunung-gunung yang nampak di bumi, maka Gunung Qaf sendiri tentunya sangat besar. Tak heran jika Gunung Qaf disebut sebagai induknya para gunung di muka bumi. Sejarah dan misteri Jabal Qaf kerap menjadi pembahasan yang cukup menarik dalam tradisi Islam. Jabal Qaf digambarkan sebagai gunung misterius yang masih belum diketahui keberadaannya. Hingga hari ini disebut dalam kitab-kitab tafsir Al-Quran. Sejak berabad-abad lalu, Jabal Qaf masih menjadi salah satu misteri terbesar dalam khasanah Islam. Di manakah letak Gunung Qaf? Benarkah Gunung Qaf tersembunyi di Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimurahkan rezekinya, dilancarkan dalam segala urusannya, dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjunan Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gunung Goib. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sebagai seorang mukmin, kita diwajibkan percaya akan hal-hal gaib seperti surga dan neraka. Di dunia ini banyak mengandung perkara gaib seperti contoh gunung yang bernama Gunung Qaf. Sebagaimana termaktub dalam surah Al-Qaf ayat 1. Qaf, demi Al-Quran yang mulia. Menurut apa yang diriwayatkan dari sebagian ulama salaf, Qaf adalah nama sebuah gunung. Riwayat ini bersumber dari cerita-cerita kaum Bani Israel, lalu diambil oleh sebagian ulama. Dalam kitab tafsir As-Tawi, Jabal Qaf adalah salah satu gunung yang mengitari luasnya bumi, terbuat dari zamrud hijau yang menyebabkan langit berwarna hijau. Gunung ini gaib, dengan artian tidak bisa dilihat oleh orang awam, hanya orang pilihan saja yang bisa melihatnya. Diceritakan bahwa Raja Zulkarnain pernah bertemu dengan Gunung Qaf. Pertemuan itu membuat Raja Zulkarnain ingin mengetahui lebih banyak lagi tentang rahasia Allah. "Siapa Anda?" kata Zulkarnain. "Aku adalah Gunung Qaf," jawab Gunung Qaf. "Apa yang ada di sekitarmu adalah bukit. Tidak ada kota di dalamnya selain perbukitan." "Hai Jabal Qaf, di bawahmu ada sejumlah bukit-bukit kecil. Coba ceritakan kepadaku kekuasaan Allah yang demikian itu." Jabal Qaf menjawab, "Di balik saya ada bumi yang berjarak 500 tahun perjalanan, ditambah pula oleh Allah yang memiliki kekuasaan yang sangat besar, yakni 500 buah bukit yang dijadikan dari air yang dibekukan, bukan es atau salju. Dengan air yang dibekukan dimaksudkan sebagai daya tahan terhadap lapisan-lapisan bumi agar tidak habis atau hancur terbakar oleh kedahsyatan ganasnya api neraka yang ada di bawah lapisan bumi yang terbawah. Terbuat dari batu zamrud." Menurut catatan seorang penyair Arab Saudi bernama Hatim Tai, Jabal Qaf dikatakan tercipta dari susunan batu zamrud berwarna hijau, batu peridot, hingga batu permata hijau lainnya yang bernama krisolit. Keindahan Jabal Qaf yang terbentuk dari susunan batu permata cantik ini yang memberikan pantulan warna hijau kebiruan di langit yang selama ini kita lihat. Selain itu, sebuah literatur Arab juga sempat membahas jika Jabal Qaf adalah pegunungan tertinggi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai paku berdirinya bumi dan merupakan induk dari gunung-gunung yang ada di bumi.
Jabal Khawf dikatakan tidak berdiri sendiri, bahkan terdiri dari gunung yang mengelilingi bumi, yang mana gunung-gunung yang ada di bumi bisa dikatakan sebagai akar dari Jabal Khawf itu sendiri. Jabal Khawf ada di Indonesia. Meski sering digambarkan dalam literatur lokasi, Gunung Khawf tetap menjadi misteri. Beberapa sumber mengaitkannya dengan pegunungan di Asia Tengah seperti pegunungan Pamir dan Himalaya. Namun, dalam literatur klasik Islam, Jabal Khawf sering digambarkan berada di timur atau timur Laut Arab yang mengacu pada mitologi Persia dan Arab. Pendapat lain menyatakan bahwa Jabal Khawf berada di belakang tembok es Antartika. Hal ini adalah versi penganut bumi datar. Menurut mereka, Jabal Khawf hanya masuk akal bila bumi berupa hamparan yang luas. Bumi sebagai taman yang dikelilingi oleh pagar berupa Gunung Khawf. Dari banyak teori, sayangnya mereka lupa jika berbicara tentang gunung, maka tidak dapat dipisahkan dengan Indonesia. Mungkinkah Gunung Khawf terletak di Indonesia? Sebagai negara dengan aktivitas gunung api paling tinggi, Indonesia menjadi rumah bagi 127 gunung api. Alasan mengapa Indonesia memiliki banyak gunung api adalah karena wilayahnya terletak di zona Ring of Fire. Ring of Fire terbentang sejauh 40.000 km di berbagai negara di sepanjang Samudra Pasifik. Secara geologis, Indonesia terletak di antara 4 benturan lempeng tektonik yang membuatnya banyak ditumbuhi dengan gunung api. Induk gunung. Jabal Khawf disebut sebagai induk gunung. Istilah induk gunung pun populer dalam tradisi masyarakat Indonesia yang pernah menyatakan bahwa ada gunung purba yang menjadi induk segala gunung, yaitu Gunung Sunda. Gunung Chuda menjadi Gunung Sunda. Gunung Sunda dulu dikenal dengan Gunung Chuda, yang dalam bahasa Sanskerta artinya adalah putih. Dinamai Gunung Chuda, konon katanya karena puncak gunung selalu tertutup oleh es atau salju. Sehingga ada beberapa pengembara dari India yang dapat melihat Gunung Chuda dengan jelas. Akibat pelafalan penduduk lokal, kata Chuda beralih menjadi Sunda. Ciri-ciri Jabal Khawf yang dikatakan hijau seperti zamrud mungkin saja metafora yang menggambarkan bahwa Jabal Khawf dikelilingi oleh alam yang subur. Kondisi tersebut sangat cocok dengan kondisi Indonesia yang dijuluki dengan zamrud khatulistiwa. Penghuni Jabal Khawf. Chuda yang berarti putih oleh masyarakat lokal dimaknai dengan tempat suci yang dihuni oleh makhluk suci tidak kasat mata. Lalu, bagaimana dengan riwayat yang menyatakan bahwa Jabal Khawf tersembunyi dari pandangan mata? Ternyata selain gunung api di darat, Indonesia juga memiliki gunung api di laut. Gunung api bawah laut ini memang tak kasat mata di permukaan dan tersembunyi jauh di dasar laut atau samudra. Oleh karenanya, tidak heran jika Indonesia disebut sebagai pusat vulkanisme di dunia. Ada riwayat lain yang menyatakan bahwa ketika Sayyidina Abdullah bin Salam bertanya kepada Nabi SAW, dengan apa bumi ini bisa tenang? Nabi menjawab, dengan beberapa gunung. Kemudian Abdullah bertanya kembali, dengan apa gunung-gunung itu dikokohkan? Nabi menjawab, dengan Gunung Khawf yang terbuat dari zamrud hijau dan birunya langit. Setelah itu, Abdullah bertanya kembali, berapa jarak tingginya dari bumi ke langit dunia? Nabi menjawab, 500 tahun perjalanan. Pertanyaan selanjutnya tentang jarak antara perjalanan kiri dan kanannya, atau utara selatan dari titik tengah. Jawab Nabi, 200 tahun perjalanan.
Dan ketika ditanyakan tentang penghuni bumi yang berlapis 7 itu, Nabi menyebutkan, penghuni lapisan ke-7 adalah para malaikat, penghuni lapisan ke-6 adalah iblis beserta bala tentaranya, penghuni lapisan ke-5 adalah setan, penghuni lapisan ke-4 adalah ular, penghuni lapisan ke-3 adalah kalajengking, penghuni lapisan ke-2 adalah jin, dan penghuni lapisan pertama adalah manusia. Selain itu, Jabal Qaf juga menjadi bukti hubungan antara bumi dan langit didirikan. Bahkan, sosok burung angka yang ada dalam mitologi Islam pun akan datang ke Jabal Qaf. Nabi Muhammad SAW pernah mengisahkan perjalanan Isra Mi'raj. Beliau bertemu dengan penduduk Jabal Qaf yang semuanya adalah laki-laki. Penghuni Jabal Qaf tidak memerlukan pakaian dan juga makanan. Dikatakan tingkat keimanannya setara dengan malaikat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di balik gunung Qaf terdapat sebidang tanah putih yang tiada tumbuhannya. Luas tanah itu seperti 7 kali dari luas dunia. Di sana penuh sesak dan dipenghuni oleh para malaikat. Sehingga apabila sebilah jarum dijatuhkan dari atas, niscaya terjatuh di atas salah satu dari mereka, dan tiap-tiap tangan mereka memegang bendera yang panjangnya 40 farsyah. Tiap bendera tulisannya La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Setiap malam Jumat, mereka berkumpul dan mengelilingi gunung itu untuk merendahkan diri kepada Allah dan memohon keselamatan untuk umat Muhammad SAW. Jika fajar subuh sudah tiba, mereka berdoa, "Ya Allah, ampunilah orang yang mandi hari Jumat dan yang datang menghadiri Jumat." Mereka berdoa dengan suara tangis yang sangat keras. Lalu Allah berfirman, "Hai malaikatku, apa yang kalian kehendaki?" Mereka menjawab, "Kami berharap Engkau mau mengampuni dosa umat Muhammad SAW. Aku telah mengampuni mereka," jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian pendapat para ahli wilayah juga mengatakan bahwa di Jabal Qaf itulah tempat di mana para wilayah atau wali dinobatkan kewaliannya. Demikianlah ulasan mengenai Jabal Qaf. Apakah benar kiranya bahwa Jabal Qaf terdapat di Indonesia? Kami sampaikan mohon maaf jika terdapat kekeliruan dalam pengucapan, penulisan, ataupun narasi. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa kembali dengan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.